Taib, Bismillahirrahmanirrahim. Nuwasilu darsana ya ikhwah. Masih dari pembahasan tafsir ayatil ahkam. Sekarang kita masih di pelajaran yang kedua ya. Di poin yang kedua yaitu anwa'ut tafsir ya, atau anwa'u al-madah at-tafsiriyah. Setelah di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang bahwasanya ya, tafsir itu sebelum menjadi sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri, dia melewati 4 fase. Ya. Nah, sekarang kita akan membahas seputar jenis-jenis tafsir berdasarkan alat penafsirnya. Kalau berdasarkan yang ditafsirkan sama, yang ditafsirkan kan Al-Quran. Objeknya adalah Al-Quran, hanya saja subjeknya itu yang berbeda-beda. Ya, Al-Quran bisa ditafsirkan dengan subjek yang berbeda-beda, dengan tools yang berbeda-beda. Al-Quran bisa menafsirkan dirinya sendiri. Dan ini salah satu bentuk mukjizatnya Al-Quran. Karena dia saling menafsirkan. Ya. Al-Quran juga bisa ditafsirkan dengan tools berupa hadis Nabi. Dan memang sunnah Nabi itu fungsinya salah satu adalah mufassiratun lil Quran. Ya, kemudian Al-Quran juga bisa ditafsirkan dengan asar, ucapan para sahabat. Gitu. Nah, sekarang kita akan lihat pembagian berdasarkan tools itu. Yang pertama, at-tafsiru al-ma'tsur awit tafsir bil ma'tsur. Tafsir bil ma'tsur sesuai dengan namanya, al-ma'tsur itu kata asar. Ya, berarti dia pakai dalil. Tafsir pakai dalil, yaitu pakai sanad itu. Baik. Wa huwa alladhi ya'tamidu fit tafsir 'alal athar. Itu dia. Garis bawah di situ. Ya, 'alal asari ya. Alal asar minal Quran. Yang namanya asar itu dari Al-Quran, dari sunnah, aqwalis sahabah, wat tabi'in. Sampai situ saja. Garis bawah itu. Jadi, tafsir bil ma'tsur itu maksudnya menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan sunnah, atau Al-Quran dengan ucapan sahabat, atau Al-Quran dengan ucapan tabi'in. Adapun ke bawahnya, maka tidak. Sampai ucapan tabi'in saja. Misalkan, kitab tafsirnya siapa? Ya, tafsirnya Ibnu Jarir tadi itu Jami'ul Bayan fi ta'wili ayil Quran. Ya, kemudian tafsirnya Ibnu Abi Hatim, tafsir Al-Qur'anil Azim, ya, wa tafsir Al-Qur'anil Azim Ibnu Katsir. Ya, judulnya sama ya. Wad-Durrul Mansur, karangannya Suyuti, Adwaul Bayan Asy-Shinqiti. Nah, hafalkan judul kitab ini rujukan semua ini. Ini kitab-kitab ummahat ini. Ya, aib bagi penuntut ilmu kalau nggak tahu kitab-kitab ini ya. Fatusammal ayatu wal ahaditsu wal atharu al mufassiratu tafsiran ma'suran. Maka ayat-ayat, hadis-hadis dan asar-asar yang kita gunakan untuk menafsirkan Al-Qur'an tadi itu disebutnya tafsir ma'sur. Wa tusamma at-tafasir allati ya tudhafu hadhil maddatu at-tafsir ya fi fahmi ma'anil Qur'anil Karim tafsiran bil ma'sur. Dan kitab tafsirnya yang menggunakan madah tafsir ya, untuk memahami makna Al-Quran dengan menggunakan ayat, hadis, atau asar tadi, namanya tafsiron bil ma'sur. Jadi tafsir ma'sur itu ayatnya, atau hadisnya, atau asarnya. Nah, ya. Adapun hasilnya, ya, kitab tafsir yang menggunakan metode ini namanya tafsir bil ma'sur. Ya, jadi secara kurang lebih sama aja tafsir al-ma'sur dan tafsir bil ma'sur. Baik. Kemudian yang kedua at-tafsiru bir-ra'yi. Ya, kalau tafsir bil ma'tsur jelas nilai ilmiahnya kuat, bisa dipertanggungjawabkan, validitasnya 100%. Ya, selama sanadnya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmu mustalahul hadis, ya maka ya mau nggak mau diterima gitu. Nah, tapi kalau tafsir bir-ra'yi itu harus dipilah dia. Ya, kenapa? Karena toolsnya berupa ra'yi. Logika, dan logika itu logika siapa yang dipakai kan relatif gitu. Nah, yang dikatakan wahwa tafsirul Qur'anil Karimi bima tawassala ilaihi ijtihadul mufassir wa ra'yu. Tergantung kepada ijtihad si ahli tafsir dan logikanya sampai kemana. Fa in bana ijtihadahu ala qasdil haqqi. Kalau dia membangun ijtihadnya di atas niat untuk mencari kebenaran, wastaufa syurutat tafsiri bi adawatihi kana tafsiru bir-ra'yi mahmudan. Ya, kalau dia niatnya benar dalam menafsirkan Al-Qur'an dan terpenuhi syarat-syarat tafsir, adawat-adawat tafsir itu yang sudah kita bahas ya, yang ada 6 itu ya, bahasa Arab, ushul fikih dan sebagainya. Maka tafsirnya namanya tafsir bir-ra'yi yang mahmud.
Berarti tafsir bil ra'yi ini ada yang mahmud, ada yang mazmum, ya. Misalkan tafsir Ruhul Ma'ani karyanya Al-Alusi. Ya, kemudian tafsir As-Sa'di atau As-Sa'di, ya, Taisir Kalimir Rahman. Nah, ini tafsir yang birra'i dan ar-ra'yi yang mahmud, yang mamduh. Nah, wa in bana tafsirahu hala ahawan au kusurin fil ilmi. Nah, sekarang bagaimana kalau dia membangun tafsirnya atas dasar hawa nafsu? Dia menafsirkan Al-Qur'an murni karena akal, niatnya tidak untuk mencari kebenaran. Au kusurin fil ilmi, ya, niatnya benar tapi dia ilmunya kurang. Ya, toolsnya kurang, lugohnya kurang, ya, kemudian usul fikihnya kurang, sebagainya. Maka yang seperti ini namanya kana dzalika minat tafsir birra'yil madmum. Ya, contohnya misalkan tafsir Tanzihil Quran Anil Mata'in, ya, Tanzihil Quran Anil Mata'in karangan Abdul Jabbar Al-Hamdani, atau kitab Majma'ul Bayan, ya, karangannya Al-Fadl At-Tabarsi. Ya, tidak masyhur kan? Ya, tidak masyhur kitab-kitab seperti ini karena memang tidak dipublikasikan secara luas gitu. Kalau antum searching cari ketemu kitabnya, ya, tapi tidak banyak disebut-sebut sama orang. Kenapa? Ya karena banyak ar-ra'yil mazmum di situ. Taib. Wa hadha taqsimu lil maddati tafsiriyah wa laysa lil muallafati fit tafsir. Pembagian ini berdasarkan madah penafsirnya. Maksudnya tools buat menafsirkannya. Bukan untuk karya tulisnya. Nanti maksudnya, jadi sebenarnya kita mengatakan ini tafsir bil ra'yi, tafsir bil ma'sur juga kurang pas ya. Kenapa begitu? Karena kadang tafsir bil ma'sur ada juga tafsir bil ra'yinya di situ. Itu. Maka ketika para ulama mengatakan kitab ini tafsir bil ma'sur, itu melihat persentase paling besarnya. Gitu, secara aglabiahnya gitu. Nah, nah, jadi tafsir bil ra'yi juga ada tafsir bil ma'surnya, tapi persentasenya sedikit gitu. Ya. Jadi patokannya itu kepada alat untuk menafsirkannya, bukan kepada kitabnya sendiri. Maka nggak ada kitab yang murni tafsir bil ra'yi saja atau murni tafsir bil ma'sur saja. Gitu. Nah, maka dikatakan situ wa illa faminan nadir an yatamahhadha kitabun min kutubit tafsir liyakuna tafsiran bil ma'sur duna dukhulir ra'yi wal ijtihad fi. Nah, itu dia. Maka sangat-sangat jarang sekali ada kitab yang murni tafsir bil ma'sur tanpa ada ra'yi di dalamnya. Misalkan tadi kita katakan tafsir Ibnu Jarir atau Bari itu tafsir bil ma'sur. Ya, tapi ra'yi juga ada di situ. Gitu. Nah, ijtihad dari Ibnu Jarir juga ada di situ. Nah, itu kan makanya ya ada skripsi atau tesis kalau nggak salah yang membahas tentang Ara Ibnu Jarir fi tafsirihi. Ya, jadi itu dia menyaring ya yang selain asar. Ya, itu kan bagus sih tema untuk skripsi itu. Nah, ya masih banyak kitab tafsir yang lain. Antum bisa coba ajukan misalkan bikin skripsi dengan judul itu. Kan mantap itu. Nah, ya karena jarang orang membahas itu. Wa kadzalika minan nadir, sebaliknya juga sangat jarang kita temukan ada satu kitab yang yatamahad artinya murni membahas ra'yi saja. Ya, ya misalkan satu kitab tafsir seluruhnya ra'yi yang mahmud, seluruhnya nggak mungkin. Atau satu kitab ra'yi mazmum, seluruhnya nggak mungkin. Ya, semazmum apapun ya pasti ada positifnya saja. Akan tapi kok para ulama itu mutasyaddid dalam melarang kita dari membaca kitab-kitab tafsir yang seperti itu. Ya bentuk kehati-hatian, tawarruk, ya warok kita gitu. Ya. Nah, tafsir misalkan tafsir Fidilalil Quran, Said Kutub, wah dia hantam habis-habisan sama para ulama. Dilarang seolah-olah adalah kitab yang penuh dengan kotoran. Ya. Padahal dalamnya ada ucapan-ucapan ulama juga. Ya, ada yang benar juga di situ. Tapi kenapa kok mutasyadid sekali? Itu bentuk girohnya para ulama. Ya, ya, itu konteksnya ngomongnya ke orang awam itu. Ketika para ulama jangan bilang haram baca Fidzal Quran, itu konteksnya buat para orang awam. Ya, tapi kalau antum sebagai penuntut ilmu, ya silahkan baca tafsir Fidzal Quran, tentunya di bawah bimbingan seorang guru yang bisa menunjukkan antum ya mana yang bisa diambil dan mana yang harus dibuang gitu. Tapi kalau baca sendiri tentu tetap tidak boleh. Baik. Kemudian poin yang selanjutnya, poin yang ketiga adalah manahijut tafsir. Nah, ini yang penting ini. Ya, metode tafsir. Kalau tadi itu kan toolsnya, alatnya. Ya, alat apa yang dipakai untuk menafsirkan. Kalau ada orang menggali tanah, ada yang pakai ya pakai cangkul, ada yang pakai skop. Gitu. Toolsnya yang berbeda. Perbuatannya sama. Ya.
Nah, nah sekarang manahij. Manahij itu metode. Metode itu maksudnya kalau tadi alatnya, sekarang cara, gitu ya, caranya. Nah, ya, atau manahij al-mu'allafat fit tafsir. Nah, kalau antum masih ingat di pertemuan awal, kita pernah sampaikan bahwasanya ya, tafsir ayat ahkam itu merupakan salah satu dari bagian tafsir al-maudu'i. Nah, tafsir itu kan ada dua, tahlili dan maudu'i. Di sini ada empat, diperinci sama beliau di sini. Taib. Ada tahlili, ada muqaran, ada maudu'i nanti. Taib. Kita ambil yang pertama, at-tafsir at-tahlili. Tahlil itu berasal dari kata halala yuhalilu tahlilan, itu artinya analisis. Ya, bahasa kita itu tafsir analitik gitu ya. Ya. Bagaimana itu tafsir tahlili? Ya, nama tahlili itu berarti ngupas satu persatu. Kayak antum kupas bawang itu kulit demi kulit gitu, sedikit demi sedikit. Ya, pokoknya ada yang terlewat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah apa, lillah apa, robbi apa. Pokoknya ya, yang seperti ini bagus bagi penuntut ilmu nih. Kenapa? Menghilangkan dahaga seperti itu. Ya. Baik. Yaitu tafsir tahlil ini bahasakan di sini anifassirul mufassirul ayati hasba tartibil mushaf. Ya, mengikuti urutan mushaf menafsirkannya. Berarti dia mulai dari Al-Fatihah. Ya. Ya'tani fihi bitahlilil ayatil Qur'aniyah bibayani alfadhiha wa ma'aniha wa tarakibiha wa ma'ani jumaliha wa ma warada fiha minal asari wal ara. Bagaimana bentuknya? Yaitu ya, dengan menganalisis ayat Al-Qur'an lafaz per lafaz, menganalisis lafaznya dulu, baru kemudian makna yang dikandung sama lafaz tadi, kemudian tarkibnya, susunan kata tersebut. Kenapa kata ini pertama, kata ini kedua, kata ini ketiga. Kemudian makna jumlahnya, ya, ayat per ayatnya, mana globalnya. Kemudian ya, asar-asar yang ada dalam ayat tersebut. Ya, kalau ada hadis yang berkaitan dengan ayat yang disampaikan di situ. Kemudian ada aro, ada ucapan ulama berkaitan dengan ayat ini disebutkan di situ. Ya, namanya tafsir at-tahlili. Taib. Tafsir yang paling bagus menurut Ana untuk tafsir tahlili ini bagus untuk pemula dibaca ya Mukhtasar. Ya, tafsir al-Mukhtasar ya, yang ditulis oleh sekumpulan ulama ahli tafsir, Mukhtasar judulnya. Ya, ya, bisa dicari di toko kitab itu pasti ada itu. Ya, bahkan kalau antum umrah itu diberikan gratis itu, Mukhtasar. Nah, wahada al-manhaj huwa manhaju aglabi kutubit tafsir. Nah, ini adalah metode yang dipakai oleh mayoritas kitab tafsir yang beredar. Tafsir Ibnu Katsir misalkan, Fathul Qadir, Imam Syaukani, dan kitab tafsir-tafsir yang lain. Ya. Nah, ini yang cocok buat penuntut ilmu ini. Ya, karena dia menghilangkan dahaga semua dibahas di situ. Baik. Nah, kata para ulama, penuntut ilmu itu harus mencintai perincian, ya, yang sifatnya tasjir, rangkuman. Nah, itu buat orang awam itu kalau antum mau jelasin atau buat antum merojaah gitu. Tapi tetap awalnya dulu adalah pelajari dasarnya, yaitu ya aslinya ya kitab-kitab yang memang perincian gitu. Ya, jadi bikin tasjir itu ya setelah antum baca perinciannya dulu kan. Nggak mungkin buka kitab baru pertama kali buka langsung bikin tasjir, ya nggak, dari mana antum dapat tasjirnya, nggak bisa. Ya, tasjir itu harus sudah baca dulu semuanya. Baik. Kemudian yang kedua ada namanya tafsir al-muqaran. Sesuai dengan namanya muqaran berarti dia membandingkan. Nah, yang seperti ini ya sedikit jumlahnya. Ya, sedikit jumlahnya. Wa huwa an yajma'al mufassiru ma fi tafsiril ayati min aqwal. Ya, dan ini sulit sekali untuk dipahami yang begini nih. Kenapa? Karena dalam satu ayat ada berapa pendapat, di situ disebutkan semua pendapat itu. Ya, ayat ini ada 10 penafsiran, disebutkan 10 penafsiran dan yang rojih yang mana. Jadi kayak fikih kan jadinya. Nah, itu susah itu. Wahwa uslubun tawilun. Nah, itu panjang dia. Makanya kadang satu ayat itu bisa penafsirannya berhalaman-halaman ini. Wa sa'bun yaf'aluhul mufassiruna qalilan. Sedikit yang melakukannya. Ya, semisal Imam At-Tabari. Ya, Imam At-Tabari yang melakukan ini. Maka rujukan. Maka dikatakan tafsir Imam At-Tabari ini ya ummahat. Ya, ummahatnya kitab tafsir. Wa tamayyazu bit tarjih. Nah, ada tarjihnya nanti. Ya, setelah disampaikan ucapan-ucapan itu tarjih. Nah, kalau antum nanti baca atau bari mumet, pusing, ya coba. Tapi tetap antum pengen tahu pendapat-pendapat yang ada dalam kitab tersebut, dalam ayat tersebut, ya maka pindah ke Zadul Masir. Zadul Masirnya Ibnul Jauzi. Nah, pindah ke Zadul Masir. Zadul Masir itu uh, unik seperti At-Tabari juga, tapi dia lebih ringkas, gitu.
Jadi misalkan di lafaz misalkan inna a'tainakal kautsar. Al-Kautsar itu ada 8 penafsiran disampaikan sama beliau. Penafsiran pertama, Al-Kautsar itu ini yang mengucapkan fulan. Yang kedua mengucapkan fulan. Udah gitu doang. Ya, gitu doang. Tapi kalau dalam At-Tabari yang mengucapkan penafsiran pertama yang mengucapkan fulan. Kemudian sebutkan sanatnya di situ. Panjang jadinya. Nah, baru kemudian di akhir ditarjih nanti. Nah, kalau tafsirnya Zadul Masir, tafsirnya Ibnu Jauzi lebih mudah dia. Nah, Ana sangat senang sekali kalau tafsir ya, Zadul Masir itu, ya. Karena mudah, ya. Ya, rasanya kita lagi mengkonsumsi makanan yang lezat sekali kalau Zadul Masir itu. Beda sama Tobari, mumet, ya. Terus Tobari itu bikin mumet dia. Makanya yang menjadikan rujukan tafsir Tobari itu sebagai rujukannya itu biasanya yang sudah mahir-mahir sekali. Type. Nah, wan nukat wal uyun lil mawardi. Nah, kitabnya enggak ya kalah susah juga an-nukat ya. An-nukat wal uyun. Ya, bukan an-nukatnya. Kalau an-nukat itu ada an-nukat Ibnu Shalah ya. Ya, tapi di sini maksudnya an-nukat wal uyun. Ya, karangannya Imam Al-Mawardi ya, dari ulama Syafi'i. Wal Muharrar Al-Wajiz karangan Ibnu Atiyah dan Al-Bahrul Muhit Abu Hayyan Al-Andalusi. Nah, Al-Bahrul Muhit sesuai dengan namanya bahar dia memang ya. Bahar yang luas sekali. Nah, namanya tafsir al-Muqaran. Ya, jarang yang pakai yang seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga at-tafsir al-ijmali. Nah, ini yang paling cocok buat orang umum ya. Kalau tafsir yang pertama dan kedua tadi itu buat penuntut ilmu. Ya, kalau antum untuk mengajarkan tafsir buat orang masyarakat secara umum pakai tafsir-tafsir yang ya kitab-kitab tafsir yang pakai manhaj at-tafsir al-ijmali. Sesuai dengan namanya ijmali, berarti secara umum, secara global. An yufassir al-mufassirul Qur'ana bil iktisar, yaitu seorang ahli tafsir menafsirkan Al-Qur'an dengan iktisar, dengan meringkas, memfokuskan pada bayanil ma'na al-ijmali lil ayat, menjelaskan makna umum dari sebuah ayat. Ya, mislu Taisir Karimir Rahman, ya, misalkan tafsirnya Sa'di, ya, atau tafsir Al-Muyassar, ya, atau Al-Mukhtasar. Nah, ini yang disebut tadi Al-Mukhtasar. Ya, Al-Mukhtasar fi Tafsiril Quran. Nah, ya seperti ini kalau dibaca enak. Ya, simpel-simpel sekali. Nah, itu tafsir al-ijmali. Kemudian yang keempat ini tafsir al-maudu'i. Nah, ini juga bagus untuk diajarkan untuk apa namanya? Untuk masyarakat bagus. Kalau ini dia menafsirkan Al-Quran sesuai dengan maudu'nya, sesuai dengan temanya. Nah, wahwa an ya'madal mufassiru ila maudu'in min maudu'atil Qur'anil Karim, itu seorang ahli tafsir berpatokan kepada tema yang dikandung oleh ayat tersebut. Fa jama'ul ayat allati waradat fihi. Ya, jadi diambil temanya, kemudian diambil ayat-ayatnya. Gitu dia. Ya, jadi nggak berurutan berarti kan? Nah, jadi misalkan kita lagi bahas tentang ya ahamnya itu sabar, pentingnya sabar. Ya, maka dibawakan semua ayat dari Al-Qur'an yang berkaitan dengan sabar itu. Gitu. Nah, jadi kayak kitab hadis gitu kan ya, yang mengumpulkan berdasarkan tema kitabus sholah, hadis-hadis tentang sholat, kitabuz zakah, hadis tentang zakat. Gitu. Bukan tema, tapi biasanya temanya lebih spesifik dia. Sabar misalkan, itu kurang spesifik. Sabar menghadapi musibah, ya lebih spesifik dia. Namanya tafsir al-Maudu'i. Nah, ini cocok buat para dai ini kalau ngisi kajian gitu kan. Ngisi kajian, misalkan hari ini antum mau membahas tentang pentingnya taat kepada pemerintah. Ya, maka antum kan harus menyampaikan dari apa saja yang berkaitan dengan itu. Nah, bukannya di sini. Nah, tafsir maudu'i. Ingat baik-baik ini. Karena kebanyakan tulab itu nanti kalau nulis skripsi sebagainya kebingungan di situ. Gimana nyari dalil dari pembahasan ini? Sekarang sudah punya topiknya nih. Topik tentang misalkan talak misalkan. Di mana nyari pembahasan dalil-dalil talak ini? Nggak mungkin kan baca Al-Quran dari awal sampai akhir untuk cari tentang talak saja. Ya. Nah, ini akhirnya banyak menempuh cara googling dalil-dalil tentang talak. Oh, campur aduk referensinya. Kacau, ya. Nggak jelas daftar pustakanya jadinya nanti. Ada juga yang pakai cara yang lain, ya. Itu dengan memanfaatkan mushaf Al-Quran elektronik yang bisa di-search kata per kata itu. Dia masukkan kata at-tolak. Ya, mana ayat-ayat yang ada kata at-tolaknya. Nah, sekarang pertanyaannya, tolak itu kan nggak semuanya menggunakan lafaz talak masalahnya. Ada juga kata yang lain, firok, dan sebagainya. Nah, gimana kalau begitu kan? Banyak yang luput referensinya. Ya, pokoknya nggak ada yang sebaik
tafsir Maududi ini gitu. Maka kalau antum bikin skripsi nanti ya eh, pastikan satu dari kitab-kitab tafsir Maududi itu ada di situ. Karena kalau antum nggak cantumkan, ini bisa jadi celah untuk dihantam sama dosen pembimbing nanti gitu. Wah, antum tahu tema-tema ini, ya, dalilnya dari mana ini kalau nggak pakai tafsir Maududi? Daftar pustakanya nggak ada ini. Jawab apa antum gitu kan? Maka harus ada gitu. Nah, dan yang paling bagus ya di situ ada kitab Mausu'at Tafsir Al-Maudu'i. Nah, ini yang paling sempurna ini ya. Sejauh ini yang paling luas ini. Nah, bentuknya mausu'ah, ensiklopedi. Ensiklopedi Tafsir Maudu'i. Ya, itu bukan satu ulama yang bikin, tapi sekumpulan Markas Tafsir Dirasat Al-Qur'aniyah yang nyusun kitab Ulumul Quran kemarin itu. Bukan, antum bawa kitabnya kemarin. Ya, Madah Ulumul Quran itu. Ya, saudaranya yang ini, Al-Muharrar ini. Ya. Nah, itu Markas Dirasat Al-Qur'aniyah kan. Ya, itu yang nyusun. Wasidq fil Qur'anil Karim limadkar Muhammad al-mar'ah fil Qur'anil Karim Abdus Salam At-Tanuhi atau Naji. Nah, ini temanya beda-beda. Nah, tapi yang paling bagus itu tadi ya. Anda sarankan antum nanti untuk cari kitab ini, minimal antum ya koleksilah kitabnya dulu ya. Itu kitab Mausu'atut Tafsir Al-Maudu'i, minimal punya PDF-nya di laptop antum atau di HP antum ya karena penting itu. Nah, baik. Ya, kalau tidak salah di Syamilah juga sudah ada nih Mausu'atut Tafsir Al-Maudu'i. Kalau sudah ada di Syamilah lebih enak lagi mencarinya. Baik. Itu deh ikhwah, ya, empat dari manhaj tafsir. Jadi sebelum membeli sebuah kitab tafsir, antum harus paham dulu manhaj yang dipakai oleh penulis di situ apa. Jangan sampai salah. Ya, jangan sampai salah. Banyak para tulab itu beli kitab itu sembarangan aja. Oh, tafsir Ibnu Katsir sering dikaji nih, beli. Ya, padahal dia nggak butuh gitu. Dia butuhnya yang tahlili gitu, tafsir yang tahlili. Dia belinya tafsir yang memang Ibnu Katsir tahlili juga, tapi masih global, ijmali dia. Nah, ya, jadi ya belilah kitab tafsir itu sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau antum seorang penuntut ilmu, maka yang antum butuhkan ya kalau nggak tahlili ya mau koran gitu. Tapi kalau antum mau fokus belajar dari step by step dari awal, misalkan ya mulai di tafsir ijmali dulu atau maudhu'i, baru kemudian tahlili, baru kemudian muqaran begitu. Nah, baik. Itu dia ikhwan sekalian, insyaallah taala di pertemuan selanjutnya kita akan ambil ittijahat tafsir, ya kecenderungan ilmiah atau kecenderungan mazhab di dalam menafsirkan Al-Qur'an. Ada menafsirkan Al-Qur'an dari sisi fikihnya, dari sisi hadisnya, dari sisi macam-macam. Yaitu yang akan kita lihat nanti di poin selanjutnya. Naktafi bihada, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.